Selamat kepada anak-anak yang telah naik ke kelas 6. Nah, hari ini atau kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, tentunya di mata pelajaran matematika, tepatnya di KD 3.1 ya. 3.1 tentang menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat ini ternyata ada, kalau dimasukkan dalam garis bilangan itu terdapat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Apa sih perbedaan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Bilangan bulat positif tak di sebelah kanan 0 ya. Anak-anak perhatikan, di sebelah kanan 0. Ini 0, berarti 0 ke kanan itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini apabila semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Misalnya 3 dengan 5 maka akan lebih besar yang bilangan 5 daripada 3. Bilangan bulat negatif itu berbalik ya dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0. Bilangan bulat negatif itu bilangan yang deret angkanya, deret angka atau bilangannya itu berada di sebelah kiri 0. Nilainya apabila dari 0 itu semakin ke kiri pada bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Terlambang ini ya, garis kemudian angka 2 ini berarti dibaca negatif 2. Negatif 2 dengan negatif 4, maka nilainya akan lebih besar negatif 2. Selanjutnya anak-anak akan kita berikan contoh singkat mengenai bilangan bulat positif maupun negatif ini apabila dimasukkan dalam operasi hitung, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, penjumlahan terlebih dahulu ya dengan menggunakan ini penggaris bilangan. Nah, kalau tadi garis bilangan, sekarang coba kita praktekkan menggunakan penggaris bilangan. Nah, mungkin ada sebagian anak yang belum pernah mencoba ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan penggaris bilangan. Caranya bagaimana? Nah, kita mendekatkan dua penggaris bilangan. Kita geser, nanti cara untuk mencarinya kita geser ke kanan atau kiri. Kalau ke kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Selanjutnya cara menggunakan penggaris bilangan. Tersedia sepasang penggaris bilangan, berarti ada dua ya tadi ya, yang atas dan bawah. Letakkan tepat sejajar atas dan bawah. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Penggaris yang bergeser hanya yang di atas, di bawah tidak usah bergeser, jadi tetap. Jika bilangan pertama positif, penggaris geser ke kanan sebanyak bilangan tersebut sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut. Jika bilangan pertama negatif, penggaris geser ke kiri sebanyak bilangan tersebut sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut atau yang terdapat dalam soal. Nah, ini pada penjumlahan ya. Kita lihat kalau pada penjumlahan dengan menggunakan dua garis penggaris bilangan tadi yang kita dekatkan atau sepasang ditambah positif,
itu hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut dan ditandai. Langkah-langkahnya ini ya. Ditambah negatif, hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut dan ditandai juga. Langkah selanjutnya, hasil bilangan yang ada tepat di bawah tanda. Ini sebagai contohnya. Ini yang positif ya. 3 ditambah 5. Kalau langsung kan kita bisa menjawab, tapi ini dengan penggaris bilangan. Coba kita praktekkan. Nah, ini ada 2 penggaris yang kita dekatkan. Berarti tadi syaratnya yang bergeser adalah bagian atasnya. Karena angka yang pertama itu 3, maka 0 penggaris yang atas, karena 3 nilainya positif, berarti kita geser ke kanan sebanyak bilangan tersebut. Coba kita lakukan. Nah, teruskan dengan angka 3, bawah dengan 0 yang di atas. Nah, ini akan bergeser 0 ini, 0 yang tadinya 0 itu di sini, itu akan bergeser ke angka 3. Nah, ini 0 sudah sampai ke angka 3 atau lurus dengan angka 3. Kemudian ditambah 5. Nah, jadi ditambah 5. Berarti nanti dari 0 di atas itu akan lompat 5 angka. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah lurus 0 dengan 3. Kemudian karena ditambah 5, kita lompat 5 lompatan. Nah, dari 0 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya yang mana? Nah, berarti angka yang lurus dengan angka 5 ini ya. Berarti itulah hasilnya. Nah, maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Coba kita cari contoh yang lain lagi. Negatif 3 ditambah 5. Nah, ini penggarisnya kita dekatkan lagi. Karena angka yang pertama adalah negatif 3, maka nanti penggaris yang di atas dari 0 ini, 0 yang di atas akan bergeser ke kiri. Nah, luruskan angka negatif 3 bawah dengan 0. Kita geser. Hop. Nah, berarti maka 0 akan sejajar dengan negatif 3. Karena ditambah 5, maka dari 0 yang sejajar atau lurus dengan negatif 3, kita lompat ke kanan karena positif. Kita hitung 5 lompatan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya dari negatif 3 ditambah 5 adalah angka berapa ya itu ya? Oh ya, kelihatan angka 2. Maka negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Jadi pada penjumlahan, kalau sekarang pada pengurangan. Dikurang positif, hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut dan ditandai. Dikurang negatif, hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut dan ditandai. Kemudian akan ketemu hasil bilangan yang ada tepat di bawah tanda. Contohnya ini 3 dikurangi 4. 3 karena positif gitu, jadi geser ke kanan, 0-nya sejajar dengan 3. Kemudian karena negatif 4, nah itu 3 dikurangi 4 atau kita analogikan kita itu hutang, maka larinya ke kiri. 4 lompatan. 1,
1 ini 1 2 3 4. Nah, maka akan lurus ketemu jawabannya. Yang lurus dengan negatif 4 adalah negatif 1. Maka 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Contoh yang lain, ini ada 3 dikurangi dalam kurung negatif 4. Nah, perlu anak-anak ketahui, apabila ada bilangan negatif, nah ini bilangan negatif, nah yang saya lihat dengan kursor ini, bertemu operasi hitung pengurangan, maka operasi hitung pengurangan ini akan berubah menjadi penjumlahan. Ingat-ingat ya, apabila ada pengurangan bertemu dengan bilangan negatif setelahnya, berarti operasi hitung pengurangan akan berubah menjadi penjumlahan. Nanti terus berarti 3 ditambah 4. Nah, kita lihat menggunakan 2 garis penggaris bilangan. Karena 3 angka pertamanya itu 3, berarti kita geser ke kanan. Kemudian karena ditambah, berubah tadi ya, ditambah 4, nah berarti kita lompat ke kanan. 3 ditambah 4, kenapa menjadi ditambah? Karena ini ya tadi, maka akan ketemu jawabannya. Yang lurus dengan 4 adalah 7, sehingga hasilnya 3 dikurangi dalam kurung negatif 4 sama dengan 7. Demikian anak-anak, penjelasan sedikit ya, semoga nanti kurang puas sehingga nanti banyak pertanyaan ke Bapak atau Ibu guru untuk lebih jelasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.